Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepga Karolin, NIM 23531129, Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal 3F. Di sini saya akan membuat video berbentuk animasi mengenai pembahasan tentang akhlak karimah dan akhlak tercela. Apa yang dimaksud dengan akhlak karimah? Akhlakul karimah disebut juga tingkah laku yang baik yang disusun dalam suatu norma atau aturan. Norma inilah yang mengatur hubungan sesama manusia atau hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebutan akhlakul karimah atau akhlak al-karimah artinya adalah akhlak yang mulia. Adapun di sini keutamaan akhlak karimah yaitu adalah akhlakul karimah dapat membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akhlakul karimah menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi cerminan dari aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlakul karimah dapat juga membuat kehidupan harmonis dan damai. Akhlak ini dapat membuat roda pemerintahan berjalan dengan baik, dapat membuat masyarakat hidup berdampingan dan harmonis. Akhlakul karimah dapat juga membuat pembangunan di semua bidang dengan stabil. Adapun arti dari akhlakul karimah yaitu sebagai orang yang beriman yang mana harus selalu berprasangka baik, husnuzon billah. Maka apabila ada orang yang tersenyum pada kita, berarti orang itu baik dengan kita. Melempar senyuman ketika bertemu pada orang lain dengan tulus merupakan salah satu sikap perbuatan yang mulia yang dapat disebut akhlakul karimah. Apa saja contoh akhlakul karimah itu? Yaitu dengan selalu jujur dalam segala hal, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Adapun kebiasaan-kebiasaan akhlak karimah yang bisa dikembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu berdoa sebelum mengerjakan suatu pekerjaan. Yang kedua, berangkat sekolah berpamitan pada orang tua atau wali dengan bersalaman dan mencium tangannya. Yang ketiga, pulang sekolah bertemu orang tua atau wali, bersalaman dan mengucapkan salam. Yang keempat, senyum ketika bertemu dengan bapak atau ibu guru dan teman-teman lainnya. Dan yang kelima, ketika melihat sampah tidak pada tempatnya, diambil ditaruh pada tempat sampah. Baiklah, di poin yang kedua ini saya akan membahas akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Akhlak tercela, akhlak yang tidak baik dan tidak benar menurut syariat Islam. Beberapa contoh akhlak tercela yaitu tergesa-gesa, ria, dengki, takabur, ujub, wakil, buruk sangka, tamak, pemarah, dan ghibah. Akhlak tercela ini harus dihindari karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya menjauhi akhlak tercela karena sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam akhlak merupakan sikap yang harus dihindari karena dapat mendatangkan keburukan. Dampak dari sikap tergesa-gesa menghilangkan ketenangan, kemantapan, dan kesabaran, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, mengesampingkan pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Hasil yang didapatkan tidak sesuai yang diharapkan. Ria. Ria adalah perbuatan tercela dalam akhlak yang berarti mencari pujian, kemegahan, atau kedudukan melalui amal ibadah. Ria dalam amal ibadah adalah bersedekah di hadapan orang lain dengan nominal besar agar dipuji. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan suara yang merdu dan fasih di hadapan orang yang hanya karena ingin dipuji. Dalam Islam, buruk sangka atau suuzon merupakan akhlak yang tercela dan dilarang karena dapat merusak hubungan, menimbulkan fitnah, dan dianggap sebagai dosa besar. Ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan seseorang tanpa sepengetahuan dirinya. Keburukan yang dibicarakan harus nyata, bukan mengada-ngada. Baiklah, mungkin itu saja dari saya mengenai pembahasan seputaran tentang akhlak karimah dan akhlak tercela. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.